Pemirsa, jika kita sebagai penonton atraksi flypass pesawat tempur dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menyaksikan betapa hebatnya pesawat yang dipiloti oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Namun bagaimana sebenarnya para pilot memegang kendali pesawat saat melaksanakan atraksi udara? Kita simak perbincangan Naufal Zakwan beserta Raditya Ayu bersama dengan mantan pilot pesawat tempur F-16 yang juga pakar strategis PPAU Marsma Purnawirawan TNI Agung Sasongko Jati. Menarik bahwa menerbangkan pesawat tempur apalagi di hari kemerdekaan. Di flypass di hari kemerdekaan ini sebenarnya apa sih persiapan teknis dan juga mental yang harus dijaga oleh para penerbang ini sendiri, Pak? Sebetulnya terbangnya ini kan tidak terbang kita latihan, kita biasanya latihan terbang formasi, terbang menyerang, membuat simulasi serangan, kita terbang turun rendah sampai ketinggian hanya 100 meter permukaan tanah, di atas pohon-pohon, untuk apa? Menghindari radar. Tapi sekarang kita harus terbang di dalam kota Jakarta dengan kecepatan tertentu, kemudian dengan formasi yang baik, bagus ditonton orang, waktu tepat. Jadi masalah utamanya adalah ketepatan waktu. Yang kedua juga adalah masalah hesi, karena Jakarta ini kan suka nggak suka, ini adalah daerah yang penuh dengan polusi, hesi, kemudian cuacanya yang membuat kadang-kadang kita tidak bisa melihat yang jauh. Tapi alhamdulillah dengan pesawat-pesawat canggih ini, dengan sistem navigasi setelah instrumen yang bagus, itu udah tidak masalah lagi. Jadi masalah contohnya saya pakai pesawat ini, pesawat T-50. Ini apa, Pak? T-50. T-50. Ya, pesawat tempur, kita pesawat latih tempurnya bagus. Ya, kalau masalah dengan pesawat ini kalau dia terbang adalah bagaimana melihat bawah, karena actualnya tidak semua bisa instrumen ya. Karena dengan instrumen pun kita bisa terbang lewat tepat di atasnya, tetapi kan tetap apakah lewat di atas istana atau di atas gedung MK atau di atas Kementerian Pertahanan, ya tetap harus mata visual. Nah, masalah dengan visual adalah kadang-kadang nggak kelihatan. Karena sangat hesi. Kita lihat di bawah biasa, kelihatan di sana gedung. Tapi dari atas cerita lain, karena ada lapisan udara atau apalagi kalau kondisi inversion. Inversion itu kondisi di mana asap itu nggak bisa naik, artinya muter di bawah. Itu yang utama. Terus ketepatan waktu. Ketepatan waktu bisa dibantu dengan alat instrumen. Kami zaman dulu, saya terbang 30 tahun yang lalu, itu tidak seperti itu. Ya, ada bantu alatnya, sudah ada komputernya, sudah F-16, sudah hebat. Tapi tetap tidak seperti akurat sekarang. Jadi yang seperti Mbak tanyakan tadi, tantangannya apa? Adalah pertama adalah jarak pandang, kedua ada ketepatan waktu, dan ketiga adalah cuaca ya. Tapi ada masalah lain lagi. Kadang-kadang waktunya tepat, tapi acaranya maju atau mundur. Harus menyinkronkan itu ya, Pak? Menyesuaikan kembali Pak Syarki berarti. Saya akan tepat nanti adalah, makanya saya lewat pada saat titik presiden ngapain gitu, atau apa titik itu. Itu sudah orang living kan, dia holding point, dia holding. Jadi pesawat banyak itu holding tempat yang berbeda. Tempat yang kira-kira 30 km, 40 km, ada yang holdingnya berupa jarak, ada holding berupa vertikal. Masuk dengan timing. Tapi kadang-kadang kalau ada masalah dari kita adalah, oke, acara mundur 2 menit gitu, 1 menit gitu. Nah, itu harus dibilangnya udah ketahuan dari jarak, karena kita living biasanya 4 menit atau 5 menit kan. Tapi kalau nanti bilangnya mundur 2 menitnya sudah living, masalah. Tapi kalau kita dibilang pada jarak, pokoknya 30 menit sebelumnya, oke nanti kamu maju 2 menit, kita sudah holdingnya udah diatur, holdingnya sudah diatur, ditambah jaraknya atau waktunya gimana bisa diatur, sehingga living tinggal diatur speednya. Nah, ngatur speed itu nggak bisa sembarangan, karena kita kan formasi besar ya. Formasi besar yang kita tambah power, kurang power itu bisa mengganggu, karena kita kan maintain posisi atau posisinya ini. Kalau dia nambah ini orang ketinggalan. Padahal yang di sisi sana semua ngikut di depannya. Lah kalau yang ini tidak bagus leadernya, maka wingman yang kedua akan elemen leadernya bermasalah. Ini bermasalah, dari bawah itu kelihatan kayak mengombak gitu atau kacau balau kan. Nah itu yang masalah besar. Tapi yang masalah utamanya ngatur waktu ya. Ketepatan waktu bisa tepat, tapi kadang-kadang dipercepat. Nah itu lebih masalah lagi. Kalau tadi diperlambat masalah, tapi kan tinggal kita muter gimana. Kalau dipercepat masalah gimana? Berarti harus tambah power. Nah, tambah power kan masalah, karena tidak semua pesawat sama. Umpamanya satu formasi, ada pesawat T-50, ada F-16, ada Sukhoi, itu kan masing-masing punya performa yang berbeda. Tapi rata-rata kalau pesawat tempur nggak terlalu masalah lah. Namun itu makanya kita latihan sampai kemarin, masih ada latihan tentu untuk mengatasi masalah-masalah waktu ya. Jadi di bawah juga harus tertib, itu nggak bisa sembarangan seenaknya atau ini menambah waktu pidato atau mengurangi waktu ini. Harus tepat sampai ke pengerekan bendera atau apapun, itu harus tepat akurat.
karena berefek pada yang terbang di atas. Karena di atas kan nggak mungkin berhenti, nggak mungkin seenaknya ngerem atau apa, bisa karena dia waktunya kecepatan pesawatnya tinggi kan gitu. Suasana kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sangat terasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Polisi memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI. Fokus perhatian warga terpusat pada prosesi kirap pemirsa. Kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi pada pagi tadi. Lalu selain mewarnai prosesi kirap di kawasan Monas juga diselenggarakan pesta rakyat. Tersedia panggung hiburan, lalu ada lomba 17-an, bazar UMKM hingga pembagian ribuan porsi kuliner Nusantara gratis. Dilanjutkan dengan karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga yang ikut memeriahkan jalur ini. Sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas hingga Jalan MH Tamrin terdampak pengaturan lalu lintas. Pengendara pun diimbau untuk menghindari kawasan Patung Kuda dan menggunakan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan. Dan untuk mengetahui suasana terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, kami telah terhubung dengan rekan Juan Guardiola. Selamat siang Juan, bagaimana suasana terkini di kawasan Patung Kuda tempat Anda berada? Ya, suasana terkini di kawasan Patung Kuda atau Arjuna Wijaya tampaknya memang sedang padat ya, terutama untuk arus lalu lintasnya baik dari arah Medan Merdeka Selatan menuju ke bundaran kawasan Patung Kuda maupun dari arah MH Tamrin menuju ke Medan Merdeka Barat. Dan memang petugas kepolisian sudah bersiaga di titik-titik yang telah ditentukan untuk mengatur arus lalu lintas karena memang pada siang hari ini tampaknya tingkat volume kendaraan di kawasan Patung Kuda ini cukup tinggi sehingga beberapa titik seperti di Medan Merdeka Barat tampaknya mengalami padat merayap karena volume kendaraan maksud kami sudah mulai meningkat. Setelah tadi kami bersama-sama menyaksikan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas. Dan sementara itu terkait dengan suasana masyarakatnya sendiri tampaknya memang antusiasme warga yang menonton langsung, maksud kami menonton dari layar LED yang telah disediakan di kawasan Monas. Tampaknya ada banyak sekali warga yang menyaksikan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini memang mereka sudah terpencar, baik itu mereka menuju ke arah kawasan Patung Kuda untuk bersantai sejenak, kemudian ada yang tetap berada di kawasan Monas. Dan jika kita berbicara terkait dengan agenda pada hari ini, memang pada pagi tadi di kawasan Patung Kuda sendiri diawali dengan prosesi kirap budaya yang mengiringi beberapa hal-hal penting, yakni teks proklamasi. Kemudian ada duplikat bendera merah putih yang dibawa dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka untuk dilaksanakan proses upacara. Sementara itu agenda selanjutnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya di kawasan Patung Kuda adalah agenda kirap pengembalian bendera pusaka yang nantinya rencana akan dilaksanakan pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Itu yang bisa dinantikan oleh masyarakat. Sementara untuk mengisi waktu pada siang hari ini, masyarakat juga bisa menikmati pesta rakyat yang ada di kawasan Monas karena di situ ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilaksanakan. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Juan Guardiola melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah dan memimpin renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Renungan suci dan ziarah ini mengawali peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Presiden Prabowo memasuki area upacara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden Prabowo meletakkan karangan bunga dan memimpin langsung renungan suci tadi malam pemirsa. Presiden Prabowo mengajak seluruh peserta upacara mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.
Setelah mengheningkan cipta, Presiden Prabowo juga memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang dimakamkan di TMP Kalibata. Renungan suci ini juga turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan juga kepala lembaga. Selain Paskibraka, tahun ini Presiden Prabowo juga mengundang siswa-siswi sekolah rakyat berprestasi ke gedung MPR DPR. Mereka hadir saat pembacaan pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026 lalu. Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra Nur Ramadhani adalah salah satu siswa sekolah rakyat yang menjadi tamu istimewa Presiden Prabowo Subianto. Meski hidup dalam keterbatasan, Citra tak pernah menyerah. Citra terus mengejar cita-citanya menjadi atlet karate. Perjuangan selalu memberikan hasil. Citra membawa pulang juara kedua dalam kejuaraan karate di kota Makassar. Perjalanan hidup Citra penuh dengan jejak perjuangan. Citra yang baru berusia 10 tahun harus kehilangan ayahnya sejak kecil dan hidup bersama ibunya. Kondisi ibunya sebagai penyandang disabilitas membuat Citra sempat menjadi korban bullying. Citra pun sempat menjual kacang untuk membantu kondisi ekonomi keluarganya. Sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah rakyat. Dari sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak untuk keluarga sederhana ini, Citra bisa mengejar cita-citanya untuk hidup yang lebih baik di bumi pertiwi. Citra itu masuk di sekolah rakyat, saya bangga sekali karena dia mandiri, tambah mandiri di situ. Ya, Citra harus lebih sukses, tidak kayak mama. Halo Pak Presiden, terima kasih telah membuat sekolah rakyat sehingga Citra bisa bersekolah lagi di sekolah rakyat hingga tidak ada yang membuli saya di sini. Saya senang banget karena bisa bersekolah di sekolah rakyat.